Ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, semangat untuk mengikuti perkuliahan yang minggu ini memasuki pekan ke-10 ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjutkan apa namanya perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Untuk itu masing-masing di diharapkan berdoa masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Eh, Adapun agenda kita pada pekan ini melanjutkan bahan presentasi yang akan disajikan oleh dua rekan kita, yakni Pak Irfan Nugroho dan Ibu Susilawati. Untuk teknis nanti pelaksanaan presentasinya, siapa yang mau duluan dipersilakan. Waktu nanti akan saya pandu ya, kurang lebih satu presenter kalau bisa 10 sampai 15 menit nanti sehingga bahan diskusinya lebih lama. Silakan Pak Ilham atau Bu Sisi. Oke. Baik, Pak Kiji, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Ada 3 Pak Kiji. Jadi tadi sudah komunikasi melalui WA. Yang pertama dari saya, yang kedua dari Bu Novi, dan yang ketiga dari Bu Susilawati. Nah, karena Oh ya, memang siap. ada keberurutan dari topik yang akan dibahas. Baik teman-teman, saya akan mencoba menyampaikan, menampilkan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yaitu tentang transformasi nilai atau transformasi pendidikan nilai karakter dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berbicara tentang transformasi yaitu perubahan, jadi perubahan pendidikan nilai karakter dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat ini menjadi perhatian penting untuk kita semua. Nah, Pak Ilham, selanjutnya di saya sini. potong sebentar. Slideshow-nya masih yang mode presenter, bukan mode reader. Oke, saya ulangi lagi. Sudah nampak, Pak? Belum, Masih sama di aja. mode yang sama sih. Bisa ndak? Masih yang sama. Kalau PowerPoint F5 kayaknya Pak itu. Nggak ada akses ya, Pak? Sudah muncul, Pak? Oke, sudah. Coba di slideshow. Iya. Ya, Ya, oke, monggo. sudah bisa ya, Mas Sofyan ya? Sudah bisa lihat ya? Ya, alhamdulillah. Sampun Pak Oke. Irham. Ini di sini nanti akan ada 4 hal yang saya bahas di sini, yaitu tentang nilai-nilai dalam pendidikan karakter, peran keluarga, peran sekolah, dan peran masyarakat. Nah, eh, pada slide yang pertama berbicara tentang eh, pendidikan, transformasi pendidikan nilai karakter di sini. Ini memang kita akan berbicara secara idealisnya dulu. Nah, idealisnya itu pendidikan karakter itu ya, di mana karakter itu mencerminkan tentang religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai, serta cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, di mana di sini langkah yang sangat penting dan strategis dalam membangun kembali jati diri itu kan eh, ya karakter itu sendiri kan begitu. Lalu kondisi yang saat ini terjadi atau situasi saat ini yang terjadi itu kan perilaku-perilaku menyimpang itu sering kita jumpai
lebih-lebih beberapa kasustik itu akan sangat mudah viral dan setiap elemen masyarakat itu tahu, mengetahui. Ada dua hal yang bisa ditangkap. Yang pertama sebagai pembelajaran, yang kedua malah sebagai media untuk beberapa anak itu dari melihat kejadian itu dia mencontohkan begitu. Ada tawuran, bolos, narkoba, dan eh, perilaku moral baik itu pendidik ataupun peserta didik itu di lingkungan kita banyak nampak beberapa fenomena kemerosotan moral. Lalu eh, saya kira yang ditawarkan yaitu transformasi di sini ya, menerapkan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang fungsinya sebagai kontrol kan begitu. Nah, adapun di dalam hal ini, maka skema pendidikan karakter yang sudah sering kita lihat, kita bahas, kita ketahui bersama, dan ini sangat familiar, berbicara nilai-nilai karakter itu beberapa aspek dari mulai teori pendidikan, psikologi, sosial budaya, agama, undang-undang, sampai dengan standar kompetensi lulusan atau best practice. Yang dimana nilai karakter ini harapannya nanti menjadi proses pembudayaan dan pemberdayaan, baik itu di kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran ataupun manajemen yang ada di lingkungan atau di sekolah kan gitu. Yang dimana nanti akan menghasilkan berupa perilaku karakter. Nah, transformasi yang muncul di sini adalah habit atau budaya. Budaya ini tidak bisa hanya dibentuk di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat secara parsial, tetapi ketiga-tiganya mempunyai peran atau andil yang sangat apa namanya itu membantu untuk mewujudkan nilai-nilai karakter yang ada di anak. Apa perangkat pendukungnya? Perangkat pendukungnya untuk menghadirkan sebuah habit atau budaya itu mulai dari kebijakan, pedoman, sumber daya lingkungan, sarpras, kebersamaan, dan komitmen pemangku dari kepentingan. Lalu di dalam pembahasan di sini nilai-nilai dalam pendidikan karakter itu merupakan refleksi dari nilai-nilai manusia yang mempertemukan antara Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, hablu minannas, hablu minallah, kan begitu kan, dengan lingkungan diri sendiri dan kebangsaan yang diterjemahkan dalam bentuk adat istiadat, budaya, tata krama, hukum, pemikiran, dan norma-norma agama. Nah, yang di sini nanti akan muncul dimensi karakter yang saya kira kemarin juga sudah pernah dibahas oleh Bu Desi tentang dimensi pendidikan karakter. Nah, peran di sini mencakup peran dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga transformasi nilai-nilai karakter itu bisa terinternalisasi dalam kehidupan keseharian yang bentuk perilaku anak sampai dia dewasa karena pembentukan perilaku sedini mungkin itu akan berdampak dari hasil atau cerminan dari perilaku budaya yang dewasa ini terjadi. Lalu di sini peran keluarga dalam pendidikan karakter itu ya ada lingkungan rumah, keluarga itu saya kira sangat mempunyai andil kan begitu. Dari background latar belakangnya juga sama. Nah, dimensi pendidikan karakter itu kan tidak terlepas dari olah hati, olah pikir, olah rasa, olahraga kan begitu. Yang dimana indikatornya sudah tersampaikan di slide ini dari mulai etik, ya, memiliki kerohanian yang mendalam, beriman dan bertakwa. Lalu secara olah pikir ya, dari mulai literasi ada keunggulan akademis, ya, pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Secara estetik ya integrasi moral ya, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Lalu kinestetik itu ada individu yang sehat mampu berpartisipasi aktif dalam negara. Nah, eh, di dalam nilai-nilai
pendidikan karakter di sini atau nilai-nilai yang tersemai dalam pendidikan karakter itu juga tidak terlepas dari pengembangan yang harus dilakukan dari nilai-nilai karakter itu. Dari mulai olah hati, olah pikir, olah karsa, olahraga, itu nanti akan menjawab dari idealnya tadi di dalam pendahuluan. Ada religius, jujur, toleransi ini akan tercipta. Jadi olah hati, olah pikir, olah karsa, olahraga ini bersumber dari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantoro yang nanti akan mencetak atau menjawab nilai-nilai karakter yang lalu kristalisasi dari nilai karakter ini dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan atau nilai-nilai yang telah tersematkan di dalam diri individu itu nanti akan menjadi orang yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan memiliki integritas yang cukup tinggi. Nah, adapun di dalam peran keluarga dalam pendidikan karakter ini, orang tua mempunyai tugas yang penting ya dalam bentuk kepribadian anak. Jadi antara lain ya kedua orang tua itu harus cinta dan memelihara anak-anaknya. Jadi tidak hanya sebatas berfokus kepada mencari nafkah, tetapi tidak menghadirkan nuansa cinta di dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, orang tua ini dua orang tua ya itu harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menciptakan ketenangan jiwa bagi anak-anaknya. Ya tidak ada apa semacam kebiasaan-kebiasaan yang mencekam, meneror atau membuat anak itu trauma. Lalu saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anak. Fenomena ini saya kira di lingkungan kita menghadapi krisis ya, di mana antar orang tua juga kurang begitu menghargai antara orang tua dan anak dan orang tua, begitu juga sebaliknya. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa percaya. Nah, percaya diri ini perlu dibangun dari contoh-contoh kecil yang dihadirkan dalam lingkungan keluarga supaya peran keluarga dalam pendidikan karakter itu nyata. Dan yang terakhir, mengadakan pertemuan dan rapat keluarga. Nah, kapan terakhir kali teman-teman yang ada di kelas Zoom ini melakukan koordinasi dengan keluarga, duduk bersama, melakukan rembuk pikir, atau melakukan diskusi, kapan terakhir kali? Bisa jadi tidak semua yang ada di ruang Zoom ini melakukan obrolan-obrolan kecil yang sifatnya memikirkan ke depannya tentang kondisi keluarga. Nah, lalu di dalam keluarga itu juga bisa kebiasaan itu dihadirkan di lingkungan keluarga untuk membiasakan atau untuk membentuk karakter dari mulai hal yang sederhana dari anak bangun pagi, mengatur tempat tidur dan olahraga, lalu membiasakan anak mandi, berpakaian bersih, ya, lalu mengerjakan tugas-tugas rumah, mengatur, memelihara barang-barang yang dimilikinya, membiasakan mendampingi. Maka karakter yang dibangun dari beberapa contoh kecil, dari beberapa kebiasaan-kebiasaan ini, saya kira ini juga sudah banyak luntur ya, mengingat, melihat sekarang peran-peran apa yang dijadikan untuk membentuk karakter itu perannya sudah digantikan oleh asisten rumah tangga ataupun orang lain ataupun orang tua sendiri itu tidak tega atau tidak sanggup melihat anaknya itu tidak melakukan hal kecil yang mengakibatkan capek dan sebagainya. Lalu kendala-kendala yang dihadapi dalam keluarga itu ya tidak atau kurangnya keteladanan. Contoh peranan dari orang tua itu tidak nampak. Nah, orang tua atau salah satu anggota keluarga tidak konsisten dalam melakukan usaha yang sudah diterapkan dalam pembentukan karakter. Lalu kurang terpenuhinya kebutuhan anak dalam keluarga, baik secara fisik, psikis, dan sebab ungkapan yang menyatakan bahwa kepatuhan anak itu berbanding sama dengan kasih sayang orang tua yang diterimanya. Lalu peran sekolah ini juga mempunyai andil ya dalam pendidikan karakter teman-teman, di mana sekolah itu bukan hanya sebatas tempat untuk transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih dari itu
di sini adalah tempat ya atau upaya dalam memberikan nilai-nilai dengan langkah-langkah seperti melakukan pendekatan secara modeling ya, uswah hasanah, lalu juga bisa memberikan atau menjelaskan, mengklarifikasi kepada peserta didik itu agar terus-menerus tentang berbagai nilai ya, baik dan buruknya. Lalu menerapkan pendidikan karakter itu seperti apa, pembentukan watak dan lain sebagainya. Dan di sini peran masyarakat dalam pendidikan karakter ini sangat cukup ikut andil ya, karena perilaku yang diterapkan oleh masyarakat ini akan membiasakan setiap individu itu mempunyai karakter. Apa saja itu, misalnya gotong royong, ya, membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan vandalisme, ya, dan lain sebagainya. Ya, kesadaran kendala-kendala yang dihadapi masyarakat itu apa? Ya, tidak ada kepedulian, tidak merasa bertanggung jawab, iba, ya bukan urusan saya dan sebagainya. Itu adalah. Lalu saya mencoba mengintegrasikan konsep-konsep tentang pendidikan karakter itu dalam surah Luqman di sini ya. Dalam surah Luqman ayat 12 sampai dengan 14 ya, di mana nilai-nilai karakter yang termaktub dalam surah Luqman itu yang pertama, pendidikan itu hendaknya mempunyai ya karakter hikmah, yakni berpengetahuan dan berilmu. Tidak jarang sekarang banyak sekali orang yang berilmu cukup tinggi tetapi tidak beradab, kan begitu. Lalu yang kedua, pendidikan karakter ini apa ya, untuk menjadikan individu-individu itu untuk senantiasa bersyukur ya, yang tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tapi lebih kepada memicu dalam meningkatkan prestasi. Karena saya diberikan nikmat seperti ini, maka saya akan mensyukuri nikmat ini dengan melakukan kegiatan atau lebih bekerja keras. Yang ketiga, nilai karakter yang terdapat dalam kandungan surah Luqman ini adalah menjadikan tauhid atau akidah itu sebagai pondasi awal bagi anak sebelum anak mengenal disiplin ilmu pengetahuan yang lain. Dan yang keempat, di sini dijelaskan bahwasanya bahasa yang digunakan untuk memanggil anaknya itu adalah bahasa yang halus atau bahasa yang menyejukkan. Nilai karakter yang ada pada ayat ini ya, pendidik itu untuk bertutur kata halus kepada anak didiknya. Jadi ini saya kira juga menjadi perhatian karena saat ini juga sudah mulai krisis. Lalu yang kelima, di mana nilai-nilai bakti seorang anak kepada orang tuanya itu juga termaktub ya di dalam pendidikan karakter yang ada di surah Al-Qur'an ini. Dan yang terakhir, siapapun kita sebagai manusia pasti akan kembali kepada Allah, itu yang menundukkan diri kita supaya kita tidak sombong, kita tidak takabur. Nah, kesimpulannya untuk melakukan transformasi terhadap pendidikan nilai karakter baik di lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat, desain yang paling mungkin dilakukan itu adalah desain pendidikan karakter berbasis kelas, kultur sekolah, dan komunitas. Saya kira sejauh ini yang bisa mengendalikan, karena kalau kita lihat slide yang sebelumnya itu kebijakan itu menjadi patokan untuk setiap individu itu melakukan atau tidak melakukan sebuah hal yang itu menjadi sebuah norma. Gitu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Adapun nanti diskusi bisa kita lakukan setelah semuanya melakukan presentasi begitu. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak Agus Kici Hermansyah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irham. Kita beri reaksi aplaus dulu untuk Pak Irham. Teman-teman, reaksi aplausnya mana ini? Oh, tidak. Baik, terima kasih.
Untuk presenter yang kedua akan disajikan oleh Bu Novi atau Bu Susi. Silakan. Saya nggak apa-apa, Pak. Oke, silakan Bu Novi. Waktu dipersilakan kurang lebih sampai 1:30 ya, Bu Novi maksimal itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Izin share screen presentasi saya. Oke, tema yang saya ambil adalah peran pendidikan dalam transformasi nilai budaya di era 5.0. Kemudian dimulai dengan pendahuluan, yaitu pendidikan sebagai sebuah transformasi. Jadi pendidikan itu pada hakikatnya merupakan seperangkat sumber daya yang diperoleh untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya masyarakat yang dapat berubah bentuk dan polanya sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita hidup sejahtera yang ingin dicapai baik secara fisik maupun secara mental. Kemudian pendidikan sendiri sebagai transformasi budaya itu dapat digambarkan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Next. Pengertian dari transformasi sendiri, transformasi itu merupakan proses mentransmisikan, menyalurkan atau mewariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, unsur-unsur yang ditransmisikan itu meliputi nilai-nilai budaya, serta mengenai pandangan hidup dan berbagai konsep kehidupan lainnya yang akan digunakan untuk hidup bermasyarakat. Transformasi kehidupan di era 5.0 ini merupakan suatu fenomena yang terjadi sebagai akibat dari revolusi industri kelima, atau yang biasa disebut industri 5.0. Ini ditandai dengan munculnya teknologi digital dan keterhubungan yang semakin tinggi sebagai akibat dari percepatan teknologi, terutama ini di bidang kecerdasan buatan. Dalam era 5.0 ini terdapat beberapa transformasi besar yang bisa diamati dalam kehidupan masyarakatnya. Misalnya yang pertama, transformasi ekonomi. Jadi di era 5.0 ini ekonomi menjadi semakin terhubung secara global dan didukung oleh teknologi digital yang semakin canggih sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor seperti industri manufaktur, jasa, dan perdagangan. Kemudian transformasi sosial. Jadi transformasi sosial di sini dimaknai bahwa teknologi digital saat ini memungkinkan masyarakat untuk terhubung secara global dan membentuk komunitas yang lebih luas, di mana hal ini memungkinkan terjadinya perubahan dalam masyarakat berinteraksi dan membentuk hubungan sosial. Kemudian transformasi pendidikan ini terutama dalam hal cara belajar, kemudian keterhubungan dan ketersediaan teknologi digital itu juga memungkinkan adanya akses ke berbagai sumber belajar dari seluruh dunia, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Transformasi teknologi ini dapat dilihat dari perubahan teknologi yang mencakup bidang-bidang artificial intelligence atau Internet of Things, AR, virtual reality, atau blockchain. Transformasi pada kesehatan ini memungkinkan perkembangan besar pada bidang kesehatan dengan menggunakan teknologi seperti telemedicine atau genomik yang semakin meluas.
transformasi dalam atau pada transportasi. Ini di era 5.0 ini kita menyaksikan perubahan besar dalam transformasi seperti penggunaan mobil listrik dan kendaraan otonom yang semakin meluas. Kemudian ada juga transformasi pada gaya hidup dan kehidupan sosial, di mana era 5.0 ini membawa perubahan besar pada gaya hidup dan kehidupan sosial ini dengan menggunakan teknologi seperti media sosial atau aplikasi-aplikasi lain yang semakin meluas. Dan terakhir adalah transformasi lingkungan, di mana kesadaran lingkungan itu semakin meningkat dan banyak orang ini mulai mengambil tindakan untuk melestarikan lingkungan. Selanjutnya, kecenderungan orientasi masyarakat dewasa ini sebagai kondisi budaya masyarakat itu bisa ditandai. Yang pertama, masyarakat pada saat ini itu cenderung mendahulukan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum. Masyarakat saat ini lebih suka berorientasi pada uang, harta benda, atau kekayaan materi lainnya, di mana itu digunakan untuk kepentingan sendiri, keluarga, atau kelompoknya daripada kepentingan umum. Dan hal ini bertentangan dengan nilai budaya luhur Indonesia, di mana di sana diajarkan untuk mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian fokus masyarakat saat ini adalah jangka pendek, bukan jangka panjang. Masyarakat dewasa ini tidak lagi berorientasi pada kerja jangka panjang, hanya jangka pendek. Kemudian muncul juga budaya instan dan aji mumpung. Padahal nilai budaya yang diajarkan dan diwariskan itu kepada generasi itu berorientasi jangka panjang dan pada nilai-nilai kemanusiaan yang seutuhnya. Yang ketiga, kecenderungan tidak disiplin dalam waktu. Kemudian terkotak dalam dinding pemisah. Terkotak dalam dinding pemisah ini maksudnya kehidupan masyarakat saat ini itu terkotak-kotak atau tersekat oleh dinding yang membatasi perbedaan-perbedaan ruang yang semestinya dimanfaatkan sebagai modal jaringan kerja untuk kepentingan yang lebih luas, bukan menjadi sumber terjadinya pengkotaan dan permusuhan. Kemudian kantor dan instansi ini semata dijadikan sebagai tempat mencari uang, bukan sebagai tempat pembelajaran. Cara pandang masyarakat itu cenderung memandang institusi sebagai tempat bekerja, itu sebagai tempat mencari uang. Selanjutnya adanya atau kecenderungan pada konsep utang, konsep hutang. Dalam masyarakat ini timbul kecenderungan bahwa untuk bisa memenuhi kehidupannya atau mungkin mengejar lifestyle-nya, mereka memakai sistem instan, yaitu sistem utang ini ya. Terus konsep keunggulan. Secara umum masyarakat ini masih cenderung memandang keunggulan sebagai kehebatan sesaat dan setempat. Keunggulan yang dibangun itu bernilai jangka pendek, padahal idealnya keunggulan itu sebagai sebuah kehebatan itu harus terus-menerus tumbuh secara konsisten, dia tidak pernah berakhir, dan berumur melampaui umur penemu atau pelakunya. Selanjutnya, masyarakat ini punya kecenderungan berkepribadian non-produktif. Semangat berkarya dan produktif ini mengalami degradasi oleh munculnya budaya memiliki, bukan budaya mencipta. Dan terakhir, ini mengutamakan kebenaran normatif formal. Jadi di sini terdapat kecenderungan orientasi masyarakat lebih kuat menggunakan pendekatan normatif dan formal daripada pendekatan yang mengutamakan kebenaran material dan substansif.
Substansi dari nilai budaya sendiri di sini saya saya tampilkan 5. Yang pertama dari Edward Tyler, substansi nilai budaya adalah keseluruhan ide, pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua dari Gerd Hofstede, ini menyatakan bahwa representasi mental, substansi nilai budaya itu merupakan representasi mental dari pola-pola yang dipelajari dan dibagikan oleh suatu masyarakat yang membedakan kelompok tersebut dengan kelompok lainnya. Kemudian dari Clifford Geertz ini menyatakan bahwa substansi nilai budaya itu merupakan sistem simbolik yang kompleks yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat, termasuk sistem konsep, nilai, dan keyakinan. Kemudian Bronislaw Malinowski ini menyatakan bahwa substansi nilai budaya itu merupakan suatu konfigurasi dari prinsip-prinsip dan norma-norma yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat tertentu. Terakhir dari Klukon dan Shortbeck ini menyatakan bahwa substansi nilai budaya itu merupakan konsep, prinsip, ide, keyakinan, dan pandangan hidup yang membentuk manusia di dalam masyarakat. Contoh nilai budaya yang dapat ditemukan di Indonesia, misalnya budaya gotong royong. Jadi dalam gotong royong ini diajarkan nilai gotong royong, mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai ini terutama ditekankan dalam masyarakat di pedesaan. Kemudian nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan ini menekankan pentingnya mempererat hubungan sosial dengan tetangga, dengan teman dan keluarga. Nilai ini biasanya dapat ditemukan di masyarakat yang mengutamakan solidaritas dan kekeluargaan. Selanjutnya, budaya lebih hormat kepada yang lebih tua. Nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua. Nilai ini sangat ditekankan dalam masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat. Kemudian nilai budaya pada seni dan budaya. Nilai seni dan budaya itu memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat. Kemudian seni dan budaya lokal itu juga mencerminkan identitas unik dari suatu daerah atau komunitas. Terakhir adalah nilai budaya religius. Jadi Indonesia ini sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, maka nilai-nilai keislaman seperti kepatuhan pada syariat dan ajaran agama sangat kental terasa di dalam masyarakat. Proses transformasi budaya itu dapat melalui 2 jalur. Yang pertama ini melalui sosialisasi. Sosialisasi ini diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Kemudian agen atau pelaku dari sosialisasi ini meliputi keluarga, teman bermain, sekolah, media massa, baik itu cetak dan elektronik, kemudian lingkungan kerja. Yang kedua, dapat melalui proses enkulturasi. Ini berkaitan dengan proses belajar menyesuaikan alam pikiran, serta sikap terhadap adat, sistem norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan suatu komunitas. Terakhir adalah peran transformatif pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu dapat membantu menggerakkan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang lebih baru,
serta menghargai budaya lokal tradisional. Kemudian pendidikan juga dapat membantu masyarakat untuk memahami pentingnya keragaman budaya dan membangun pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai lokal dan modern dapat berdampingan dengan harmoni. Ketiga, pendidikan ini dapat membantu masyarakat untuk memahami bagaimana teknologi dan budaya dapat berdampingan dan bagaimana teknologi dapat membantu masyarakat untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya mereka. Pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai yang lebih modern dan meningkatkan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Yang kelima, pendidikan juga dapat membantu meningkatkan rasa toleransi, saling menghormati di antara berbagai kelompok, dan terakhir, pendidikan itu dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggabungkan teknologi dengan budaya. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke materi sebelumnya. Saya kembalikan tempat dan waktu kepada moderator Bapak Agus Kici. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi. Waktunya masih ada 30 detik. Pas ya, sudah pas ya, cukup ya. Sangat menggunakan waktu yang sangat efisien mungkin. Kita melanjutkan presentasi kita yang ketiga sebelum nanti akan ada sesi diskusi. Silakan dilanjutkan oleh Bu Susilawati. Bu Susi, halo. Halo Pak, Silakan Bu. iya Pak, siap. Time's Izin yours. screen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang menjelang sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan pemaparan singkat tentang peran pendidikan dalam kebudayaan. Nah, jika kita berbicara tentang pendidikan dan kebudayaan, di mana budaya akan terus berkembang dan berubah sejalan dengan perkembangan zaman, percepatan perkembangan ilmu dan teknologi, serta perkembangan kepandaian manusia. Nah, di mana pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan mempunyai pengaruh timbal balik. Nah, bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa berubah. Begitu juga sebaliknya, bila pendidikan berubah, maka kebudayaan juga dapat berubah. Nah, dengan pernyataan tersebut tampak bahwa peran pendidikan dalam mengembangkan kebudayaan sangat besar, sebab pendidikan adalah tempat manusia dibina, ditumbuhkan, dan dikembangkan. Semakin mampu ia menciptakan dan mengembangkan sebuah kebudayaan. Nah, terkait tentang hal itu, maka rumusan masalahnya itu bagaimana konsep hubungan pendidikan dan kebudayaan. Nah, sehingga dari tujuan penulisan makalah ini adalah tujuannya mengetahui bagaimana hubungan pendidikan dan kebudayaan. Nah, untuk kajian teori ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu makna kebudayaan.
Nah, makna kebudayaan itu merupakan sebuah pembentukan kata dari kebudayaan dengan imbuhan ke dan an. Nah, di mana berikut ada beberapa pengertian pengertian kebudayaan menurut para ahli. Ada 3, saya mengutip 3. Yang pertama itu menurut Taylor, di mana membahas tentang kebudayaan itu merupakan sebuah totalitas yang kompleks mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan, serta kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua itu dijelaskan oleh Imran Manan, di mana kebudayaan itu mempunyai 5 komponen. Yang pertama itu sebuah gagasan, kemudian ideologi, norma, teknologi, dan benda. Dan yang terakhir itu dalam ilmu antropologi menjelaskan kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang digunakan sebagai pedoman dalam tingkah laku kesehariannya. Nah, kemudian penjelasan yang poin kedua itu adalah makna pendidikan dengan kaitan dalam kebudayaan. Nah, dijelaskan menurut Muhammad Al-Tauni Al-Syaibani itu menjelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dengan alam sekitarnya melalui proses pendidikan. Jadi, proses pendidikan merupakan rangkaian membimbing dan mengarahkan potensi hidup manusia berupa kemampuan dasar sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan pribadinya. Kemudian yang ketiga itu pendidikan sebagai bentuk dari kebudayaan. Nah, pendidikan sebagai bentuk pembentuk kebudayaan itu merupakan sebuah kemampuan menguasai dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan kontribusi proses pendidikan terhadap kebudayaan. Nah, lebih jelasnya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu nomor 20 tahun 2003. Di mana menjelaskan mulai dimasukkannya target pendidikan yang lebih mengarah pada nilai-nilai kemasyarakatan dan berlandaskan agama, yaitu refleksi pendidikan moral. Nah, bagaimana berproses pendidikan biasanya menghasilkan cipta, rasa, dan karsa manusia yang memiliki sinergitas dengan iman dan akhlak atau biasa kita sebut moral, yang menjadi pola tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selain itu juga dijelaskan dalam menghadapi perkembangan sosial budaya, dijelaskan oleh UNESCO, di mana berusaha mengakomodasi tuntutan sosial pendidikan dengan menegaskan pilar-pilar yang direkomendasikan di dunia pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, dan learning to be, serta learning to live together. Nah, Indonesia juga telah menegaskan pilar-pilar tersebut sepenuhnya telah ditegakkan pilar-pilar tersebut. Nah, sehingga pada prinsipnya pendidikan sangat komprehensif. Jika diterapkan dengan benar dan konsisten, tentu akan menjadikan peserta didik mampu menjadi insan yang selain menguasai informasi dan pengetahuan juga memiliki tanggung jawab serta kepedulian terhadap sosial budaya yang tinggi. Nah, kemudian juga dijelaskan menurut Mu'arif, pada era demokrasi penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi pada kepentingan kehidupan rakyat. Nah, realitas kehidupan rakyat Indonesia sangat heterogen dalam aspek kemampuan diri, kehidupan ekonomi, ras, agama, suku, dan sebagainya.
Oleh karena itu, pendidikan pada era demokrasi saat ini harus mengandung wawasan kebinekaan atau biasa kita sebut dengan multikulturalisme. Nah, tujuan utama pendidikan dalam kebudayaan itu yang pertama, perbedaan perilaku keagamaan yang dimiliki oleh setiap siswa harus dimengerti. Yang dimaksud dengan kultur dalam konteks ini biasanya disebut dengan perilaku keagamaan. Nah, kemudian perbedaan etnis dan corak bahasa yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga itu perbedaan jenis kelamin atau gender. Nah, di mana jenis kultur yang saat ini sering dijumpai di setiap lembaga pendidikan. Nah, karena perbedaan jenis kelamin ini banyak mewarnai kehidupan manusia. Yang keempat itu ada perbedaan status sosial. Nah, setiap peserta didik sudah barang tertentu. Di dalam satu kelas itu ada warna atau perbedaan status sosial. Nah, yang kelima itu perbedaan kemampuan baik secara fisik maupun non-fisik. Nah, poin yang terakhir itu yang dibahas adalah pendidikan sebagai simbol peradaban manusia. Nah, di mana maksud dari pendidikan sebagai simbol peradaban manusia itu merupakan dianggap sebagai pendidikan pada hakikatnya itu merupakan suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan. Nah, sekaligus juga pendidikan sebagai simbol peradaban ini untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Nah, secara ekstrim bahkan dapat dikatakan bahwa maju, mundur, atau baik buruknya suatu peradaban, suatu bangsa akan ditentukan oleh bagaimana proses pendidikan yang dijalani oleh masyarakat tersebut. Nah, sehingga sedikit penutup yang dapat saya simpulkan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban manusia. Dengan tujuan utamanya diharapkan bisa mengakomodir ragam perbedaan kultur untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan. Sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kasih reaksi positif dulu untuk ketiga narasumber yang sudah presentasi tadi. Baik, terima kasih Pak Abdul sudah, Mbak Norma sudah, Bu Novi sudah, Mbak Fasia sudah, Bu Asi sudah, Pak Bayu. Yang lain belum? Ayo mana? Bangun, bangun, bangun. Yeay, selamat. Sudah. Bu Rizky sudah, ya yang lain. Oke, Ambil baik. sweet Pak Sofyan burungnya. Ya, masih ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depan kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyampaikan tanggapan mungkin atau pertanyaan atau bahan diskusi untuk kita bersama. Selanjutnya silakan raise hand, boleh. Oh, tadi Pak Sofyan sudah raise hand, silakan. Kalau sudah raise hand tidak boleh turun Pak Sofyan. Enggak kepencet, jadi, Pak. Kepencet, nanti saya pakai dulu ya. Bukan alasan itu, jadi silakan bertanya atau memberikan statement, dipersilakan Pak Sofyan. Belum, Pak. Belum Pak Gizi. Oh, tadi belum. kepencet tadi. Tadi kepencet. Oh iya. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang mau menanggapi? Mbak Ragil ini yang nggak kelihatan kameranya ini. Bu Hema, gimana kabarnya? Sudah sembuh? Sudah pulang ke rumah? Bu Rizky hati-hati di jalan. Bu Lia biasanya aktif kameranya. Hari ini letih, lesu, lemas. Bu Lia itikaf kayaknya. Oh, itikaf. Oke, nanti Lumai malam itu. masih. Masya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan ini berarti rasanya cukup jelas ya dari penjelasan ketiga narasumber tadi ya. Masya Allah, sangat menginspirasi dan merasuk sampai ke relung hati yang paling dalam ya teman-teman sekalian ya. Sampai berasa dinina bubukkan ini ya. Ayo, siapa yang mau menanggapi silakan. Masih ada waktu. Ada? Pak An, Pak Mirsa?
Ayo. Pak Irfan mau nanya. Pak Agus Kiji, kayaknya memang materinya satu memang cukup jelas, yang kedua tidak begitu menarik untuk diperdebatkan. Sepertinya gitu, sepertinya. Oh iya. Baik. Terima kasih Pak Sofyan. Baik. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke PJ ya, Bu Asi. Ini mau diapakan? Kita sudahi atau bagaimana? Atau untuk ini aja, waktu yang tersisa mungkin ketiga pemateri, saya minta masing-masing dari Pak Irham dulu, terus Bu Novi dan Bu Susilawati memberikan closing statement terkait dengan apa yang tadi disampaikan, gitu ya. Pertama untuk Pak Irham Nugroho, dipersilakan. Pak Irham, silakan closing statement terlebih dahulu. Oh, nampaknya tadi Pak Irham belum mendengar. Pak Irham, sudah bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Iya. Oke, ya silakan diberikan closing statement 1-2 menit. Oke. Baik, terima kasih Pak Kiji atas kesempatannya. Untuk closing statement-nya di sini adalah bahwasanya berbicara tentang transformasi pendidikan nilai karakter dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat yang sangat dimungkinkan saat ini adalah bagaimana desain pendidikan karakter itu ditinjau dari 3 aspek, yaitu desain pendidikan karakter berbasis kelas, berbasis kultur sekolah, dan berbasis komunitas. Nah, sejauh ini 3 desain ini adalah desain yang dianggap paling mampu untuk mengkondisikan peserta didik mengimplementasikan nilai-nilai karakter dan menjadikan nilai karakter itu bagian dari budaya atau habit. Begitu yang bisa kami sampaikan Pak Agus Kiji. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Irham. Dilanjutkan Bu Novi, silakan memberikan closing statement-nya 1-2 menit. Terkait dengan peran pendidikan dalam transformasi nilai budaya di era 5.0. Jadi pendidikan itu kan bertujuan untuk membentuk manusia agar berperilaku sebagai makhluk yang beradab, mampu bersosialisasi dalam masyarakat dan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar bertahan hidup. Jadi dengan adanya pendidikan ini akan sangat membantu masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka, beradaptasi dengan nilai-nilai modern di era 5.0. Mari kita terus belajar merdeka. Terima kasih Pak Kici. Baik, terima kasih Bu Novi. Mungkin ditambah ya, era society 5.0 gitu ya. Oke, yang terakhir closing statement dari Bu Susilawati 1-2 menit. Sama, silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Kici. Sedikit dari saya, pendidikan adalah sebuah kemampuan untuk mendengarkan segala sesuatu tanpa membuat kita kehilangan temperamen atau rasa percaya diri. Terima kasih. Super sekali Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Padat, singkat, jelas, berbobot ya Bu Susi ya. Baik rekan-rekan sekalian, karena jam juga sudah menunjukkan pukul 1.47, beranjak ke pukul 1.50, waktu perkuliahan sudah habis gitu ya. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya perkuliahan kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu selanjutnya Amin. untuk dikoordinasikan selanjutnya. Pak Bayu mungkin bisa di stop record Iya, saya stop. dan dikonvert